Jadi hari ini aku baru sempat cerita tentang hal apa aja yang bikin culture shock pas aku ke India. Ini aku sambil berdiri. Oke, jadi culture shock yang pertama itu pasti cara mengemudi ya. Karena pertama kali aku ke India itu tahun 2023. Pertama kali ke sini kan dari airport itu aku pergi ke tempatnya Nick tinggal. Dan itu cara mengemudinya sangat menurut aku gila sih ya. Di Indonesia aku belum pernah merasakan cara mengemudi seperti itu. Walaupun di kota-kota besar kayak Jakarta, apalagi di tempatku di Lombok gitu, di pulau yang kecil, itu pengemudinya sangat ramah dan sangat mementingkan keamanan bukan pengendara, penumpang gitu. Jadi kayak misalnya aku order Grab kayak ke bandara gitu, kayak bener-bener pelan-pelan gitu kan. Kalau di sini di India itu tidak memikirkan hal itu, apalagi di kota besar kayak Mumbai itu macetnya udah aku nggak tahu ya, itu mungkin macetnya sama kayak Jakarta, sama kayak kota-kota besar lainnya kayak Bandung. Cuman emang cara mengemudinya itu kalau di Indonesia kalau macet itu kita nggak klakson tiap detik gitu ya. Kalau di India itu klakson pasti ada tiap detik. Ya aku pernah waktu itu keluar dari salah satu stasiun, terus pas keluar dari salah satu stasiun itu telingaku sampai sakit teman-teman. Terus-terusan ada yang honking, apa sih namanya, mengklakson gitu. Dan mungkin itu udah bagian dari kultur ya. Kalau di Indonesia kan itu cukup ofensif atau cukup menyinggung gitu ya kalau kita terus-terusan mengklakson gitu, bisa menyakiti perasaan orang lain gitu. Jadi kita mengklakson emang kalau emang benar-benar perlu gitu ya. Di sini enggak kayak gitu, dan mereka suka banget menyerempet gitu teman-teman. Aku kalau naik tuk-tuk kadang tutup mata gitu karena aku takut, udah kayak ngelihat jalan tuh aku takut ketabrak atau apa gitu. Jadi aku ya udah pasrah aja, jalan aja gitu. Jadi ya itu mengemudi salah satunya. Terus yang kedua, harga makanan yang sangat terjangkau, khususnya seperti sayur dan buah. Itu pas pertama kali ke India aku benar-benar kaget melihat harga makanan sayur dan buah yang sangat murah. Sampai Nick bilang ke aku, kamu jangan belanja terlalu banyak, karena aku kan excited gitu ya, aku kaget, jadi aku beli gitu. Aku bilang, ih murah gitu. Terus Nick bilang, kamu kenapa beli semuanya gitu. Aku bilang kan, ya di Indonesia ini nggak gampang dibeli gitu. Aku nggak tahu di pulau lain, tapi di Pulau Lombok teman-teman harga buah itu cukup mahal, harga sayur juga cukup mahal gitu. Kayak misalnya buah semangka aja tuh mahal banget ya di Indonesia, kayak kita harus nimbang dulu berapa kilo satu buah utuh itu, termasuk mahal gitu. Di sini tuh sangat murah, sangat terjangkau. Jadi ya itu hal yang bikin aku shock pertama kali. Yang ketiga itu sapi di India sangat dihormati. Ya emang sebelum ke India pun aku udah tahu sebenarnya sapi itu adalah salah satu hewan yang sangat dihormati. Bahkan ada undang-undang yang melindungi sapi. Misalnya ada penyembelihan sapi, memakan sapi, itu dilindungi oleh undang-undang gitu, karena menurut mereka sapi itu hewan yang suci, sapi itu memberikan susu gitu ya, memberikan kehidupan gitu ke anak-anak sampai dewasa gitu. Jadi benar-benar dihormati. Kayak misalnya di jalan-jalan gitu ya, kalau macet pun gitu kita sabar gitu, dengan sabar nunggu sapinya lewat gitu. Jadi banyak juga jalan itu yang macet karena nungguin sapi teman-teman. Jadi ya sapi itu merupakan salah satu hewan yang sangat disucikan di India. Yang ketiga, yang keempat itu adalah pakaian. Jadi dalam segi pakaian, orang India ini masih cukup tradisional ya. Walaupun di kota-kota besar sebenarnya banyak yang udah memakai pakaian, misalnya pakaian barat gitu ya, pakaian-pakaian dress orang luar gitu. Tapi banyak juga orang India yang masih memakai pakaian tradisional mereka seperti kurti misalnya, kayak baju kurung gitu, terus pakai legging. Banyak juga yang masih pakai sari gitu. Dan kalian bisa dengan sangat gampang menemukan baju-baju itu di India, di pinggir jalan dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Jadi aku ingat pertama kali ke India aku pernah pakai dress
dan dress itu ternyata tidak cukup banyak orang yang make gitu ya. Jadi ketika aku pakai dress kayak gitu banyak yang ngeliatin gitu, terus Nick bilang ya karena nggak ada yang pakai pakaian kayak kamu, jadinya orang-orang pada ngeliatin kamu gitu. Jadi itu ngebuat aku sedikit wah ternyata India masih memegang nilai tradisional mereka dengan sangat erat, walaupun kita udah hidup di zaman yang modern gitu ya, tapi mereka tetap memegang nilai-nilai tradisional mereka. Selanjutnya itu rasa makanan di India. Pas aku sebelum ke India, aku tuh kayak nonton-nonton gitu video-video reels di Instagram atau di YouTube gitu ya makanan India. Yang aku mikir oh mungkin nggak terlalu berbeda dari makanan Indonesia gitu kan. Tapi pas sudah sampai India pertama kali, oh itu bener-bener di luar ekspektasiku. Aku belum pernah makan makanan seperti itu gitu di Indonesia ya. Rasanya itu seperti jamu. Menurutku seperti jamu kalau aku bisa deskripsikan secara singkat. Jadi rasanya itu ada asemnya, dominan asemnya, dominan asinnya, kadang dominan pedes juga. Tapi pedesnya itu bukan pedes yang cabai kayak kita di Indonesia pedes sambal ya. Pedesnya itu lebih ke pedes bumbu-bumbunya gitu, kayak lada. Tapi bukan lada sebenarnya yang mereka pakai. Jadi lebih ke pedes bumbunya gitu, herbal-herbal yang dipakai. Terus snack-snacknya juga berbeda rasanya teman-teman. Kayak misalnya ada namanya Lays kan, kita di Indonesia punya juga. Tapi di India Laysnya rasanya berbeda, rasanya rasa masala gitu. Jadi pas pertama kali ke India aku bener-bener shock banget sama makanan. Bahkan di awal-awal aku sempet kayak berargumentasi sama Nick karena makanan, karena lidahku nggak terbiasa dengan makanan India, dan makanan India tuh termasuk asing di lidahku gitu. Jadi makanan itu salah satu yang cukup berat buat aku dan cukup menjadi culture shock. Bahkan sampai sekarang gitu ya, itu aku masih harus beradaptasi dengan makanan India. Selanjutnya itu adalah standar sopan santun di India. Ini yang masih sangat aku harus banyak-banyak mengerti gitu ya. Jadi di Indonesia itu kan standar sopan santun kita tuh menurutku sangat beda jauh ya. Contoh misalnya mengemudi. Kalau misalnya kita naik Grab gitu atau naik taksi, naik apa gitu ya, pasti pengendaranya itu supirnya tuh bakalan ramah gitu, kayak ada basa-basi gitu ya. Terus ya melayani dengan ramah lah gitu ya. Kalau di India enggak. Di India itu ya itu emang udah culture-nya gitu ya, raut wajahnya itu kadang terlihat seperti marah tapi sebenarnya nggak marah gitu. Dan orang India nggak suka basa-basi teman-teman, jarang banget ada orang India yang basa-basi. Kalaupun ada itu kalian yang harus memulai, kalian yang harus bertanya gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya ya biasa aja gitu ya, kita basa-basi gitu naik Grab, kadang supirnya atau kita gitu saling bertanya gitu udah biasa. Di sini nggak biasa. Terus di Indonesia itu ramah ya, kita senyum, banyakin senyum. Kita juga suka senyum dengan orang asing gitu. Di India enggak. Jadi orang India itu tidak terbuka dengan orang asing gitu. Mereka emang tidak terlalu terbuka dengan orang asing gitu. Dan butuh waktu yang lama untuk membuat mereka mau terbuka dengan kita. Misalnya di India juga orang-orang tuh kalau ngomong tuh kadang agak suaranya intonasinya tinggi gitu. Kalau di Indonesia kalau kita ngomong intonasi tinggi gitu, itu kan kayak marah ya, nada marah gitu. Jadi kadang tuh aku kayak kepikiran, kok nadanya begitu, apa aku berbuat salah ya gitu, apa dia marah ya gitu. Tapi emang itu udah bagian dari kultur teman-teman. Dan kalaupun kalian misalnya pergi ke toko gitu belanja, ya orang itu nggak ada yang senyum ke kita atau misalnya bilang terima kasih gitu. Ya udah kalian belanja ngasih uang udah gitu aja. Bahkan kadang di pasar itu mereka suka ngelemparin barangnya atau misalnya plastik itu udah biasa banget teman-teman. Jadi kita buat orang Indonesia yang memiliki standar sopan santun yang berbeda, pastinya kita bakalan cukup shock ya, bakalan shock
dan bakalan mungkin kadang bakalan tersinggung atau baper gitu. Jadi ya itu salah satu culture shockku. Terus selanjutnya itu adalah kebersihan. Ya balik lagi, India itu adalah negara yang sangat besar, pastinya beda tempat itu beda juga standar kebersihannya ya. Pas aku pergi ke pasar waktu itu, jadi jalan-jalanan itu warna merah. Awalnya aku berpikir ini kok warna merah, apa warna darah atau apa gitu ya. Ternyata itu warna orang yang makan tembakau gitu, jadi mereka meludah warna merah, dan itu ludahnya sembarangan teman-teman, ludahnya tuh di jalan-jalan gitu. Jadi jalan-jalan itu warna merah gitu ya. Emang orang India tuh nggak ngerokok, tapi mereka makan tembakau gitu. Standar kebersihannya menurutku di beberapa tempat itu masih sangat kurang gitu. Terus selanjutnya adalah bentuk bangunan. Jadi bentuk bangunan di India itu mengingatkan kita pada masa-masa tahun 90-an. Jadi pas ketika aku ke India tuh rasanya kayak nostalgia ya, kayak hidup di masa lalu gitu, kayak hidup di tahun awal 2000-an atau di tahun 90-an. Itu ibu mertuaku ada di belakang. Amaji, I'm making video. Video benar he. For YouTube. Jadi itu bentuk bangunan ya, itu sepertinya yang udah aku mau sampein. Ini ibunya Nick. Dadah teman-teman.